Halo, selamat datang di seri video baru Belajar Saham dari Nol Lagi. Ini adalah video yang kami buat khusus buat teman-teman para investor retail yang masih newbie, yang masih lugu, atau yang sudah belajar saham tapi belajar saham dengan cara yang salah. Jadi ujungnya rugi mulu, cut loss mulu di bursa saham. Dan video ini kami buat untuk merespon pertanyaan-pertanyaan, kebingungan-kebingungan basic yang ditanyakan oleh para penonton YouTube kami di kolom komentar ke kami. Oke, langsung aja. Materi pertama yang akan kami bahas di video ini adalah kenapa saham kalau dibeli harganya malah turun, tapi kalau di cut loss harganya malah naik. Anda-anda yang masih newbie, yang masih polos, yang butuh belajar saham dari nol lagi, pasti sering mengalami hal tersebut. Hal seperti ini. Saham Anda kira bagus, Anda analisa, Anda baca laporan keuangannya, Anda kasih nama candlestick-nya, Anda beli, tiba-tiba harganya turun. Udah itu ketika beritanya jelek, ketika analis mengatakan sell, ketika candle-nya turun dan lain-lain, Anda cut loss, harganya malah naik. Kenapa? Pada video ini saya akan menjawab kenapa, dan ini juga adalah kebingungan yang sama. Dan kenapa seperti ini? Karena memang investor retail umumnya punya pemahaman yang salah tentang bursa saham. Ini bisa kita ketahui dari ada pertanyaan dua orang ini yang akan kami angkat topiknya pada video kali ini, yaitu pertama pertanyaan dari Pak Agus Wardoyo, hukum dasar aja, jual and beli, permintaan dan penjualan. Banyak yang beli, harga naik, banyak yang jual, harga turun. Gitu aja repot. Ini pemahaman yang salah yang membuat banyak orang nyangkut kalau punya pemahaman seperti Pak Agus Wardoyo ini. Jangan takut, nanti di Belajar Saham dari Nol Lagi ini saya jelaskan dan saya akan perbaiki pemahamannya. Seperti itu. Yang kedua adalah pertanyaan atau statement dari Clara Prilia. Makin banyak yang beli, malah makin turun. Penjelasan logis dan matematisnya gimana sih? Tolong kasih tahu di mana penjelasannya. Oke, mari kita jelaskan. Jadi, pemahaman Pak Agus Wardoyo dan jutaan investor retail pahlawan bursa di luar sana, kenapa punya pemahaman ini? Karena pemahamannya digunakan dari hukum supply and demand dari pasar tradisional. Pasar tradisional itu apa ya? Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Baru, Pasar Lama, atau pasar-pasar becek di seluruh Indonesia, itu pasar tradisional. Dalam pasar tradisional ada hukum supply and demand. Bagaimana hukum supply and demand-nya? Ya seperti dipahami, seperti ditanyakan tadi. Jadi ini misalnya ketika kondisi banyak pembeli. Ketika di pasar Tanah Abang banyak pembeli. Banyak pembeli artinya gimana? Contohnya seperti ini. Anggap di hari biasa jumlah pedagang di satu pasar itu 10 orang. Kan pasar ada pedagang kan, jumlahnya ada 10 orang. Di hari biasa jumlah pembelinya ada 400 orang. Itu kejadian di hari biasa. Terus gimana kalau banyak pembeli seperti tadi? Banyak pembeli adalah contohnya di hari menjelang Lebaran jumlah pedagangnya tetap 10. Ya kan memang udah penuh, isinya cuma 10 pedagang, tapi jumlah pembelinya 1.500. Jadi ada peningkatan jumlah pembeli, pembelinya banyak. Dan kalau pembelinya banyak, pedagang akan menaikkan harga barang dagangannya. Kenapa? Mereka melihat banyak yang beli, ya gua naikin harganya. Karena ada banyak orang pengen beli barang dia, yang punya pedagangnya cuma 10, pedagangnya nggak nambah. Jadi harganya naik. Kayak gitu. Itu satu. Jadi itulah hukum supply and demand pasar tradisional. Masalahnya banyak investor saham itu trading di pasar saham pakai mindset pasar Tanah Abang. Banyak influencer mengajarkan orang untuk trading di pasar saham, padahal mereka belajarnya dari pasar Tanah Abang, hukum supply and demand pasar tradisional. Dan satu lagi yang perlu dipahami itu hal ini, naiknya harga itu bukan juga karena kelangkaan. Jadi banyak pemahaman yang salah mengatakan harga naik karena barangnya langka. Salah. Ketika menjelang Lebaran, barangnya tidak langka. Harga cabai naik menjelang Lebaran. Bukan berarti cabainya langka, cabainya banyak banget. Makanya seluruh rumah di Indonesia bisa beli cabai. Semuanya mau beli cabai, semuanya dapat cabai.
Harganya banyak, jadi barangnya tidak langka, barangnya banyak. Anda tanya semua penjual, penjualan mereka, volume, jumlah yang dijual, setiap menjelang lebaran itu akan naik. Artinya barangnya banyak, bukan barangnya langka. Barangnya banyak, pembelinya banyak, pedagangnya tetap. Itu yang membuat harganya naik. Kenapa naik? Karena diputuskan. Karena yang membandari, yang mengatur harga adalah pedagang yang mau dibeli, dia memutuskan menaikkan harganya. Itu aja. Nggak ada urusan sama langka, karena menjelang lebaran barang banyak. Pakaian menjelang lebaran semakin banyak, bukan semakin sedikit. Oke, itu ya. Jadi kita harus mengerti di banyak orang mindset pasar tradisionalnya aja udah salah. Ini nggak ada hubungan sama kelangkaan. Ini ada hubungan dari pembeli yang banyak dan pedagang memutuskan menaikkan harga. Pedagang bisa memutuskan tidak menaikkan harga, bisa. Makanya kadang-kadang ada intervensi harga. Udah menjelang lebaran, tiba-tiba dibilang, nggak boleh naik. Ya nggak naik. Kalau menjelang lebaran, orang beli bensin, yang beli bensin banyak, karena mau pulang mudik. Tapi pemerintah bilang, nggak boleh naik, ya nggak naik. Jadi permintaan bisa naik, pembeli bisa naik, pedagang sama, tapi harga nggak naik kalau tidak diputuskan naik. Jadi perlu diketahui, kenaikan harga itu bukan disebabkan oleh supply and demand, disebabkan oleh keputusan bandar atau pedagangnya. Oke, itu yang pertama, ilmu pasar Tanah Abang. Semoga bisa jelas ya. Ini sebenarnya materi dari workshop, belajar saham dari nol lagi. Cuma saya tahu begitu banyak yang nggak ngerti dan begitu banyak orang nggak punya budget buat ikut workshop. Jadi saya kasih saya kasih secara clear untuk video gratis di YouTube. Oke. Jadi harga naik itu karena keputusan pedagang, bukan kelangkaan barang. Dan jumlah barang yang dibeli selalu sama dengan jumlah barang yang dijual. Jumlahnya sama. Kalau pedagang jual 100 kilo cabai, pembeli juga dari dia akan membeli 100 kilo cabai. Jumlahnya sama. Jadi jangan bilang pembelinya beli lebih banyak dari penjual, nggak mungkin. Beli dari siapa? Kalau pembeli lebih banyak dari penjual. Yang beli cabai itu 1.500 kilo, sementara yang jual cuma 100 kilo, terus 1.400-nya beli dari mana kalau nggak dijual? Seperti itu ya, kita clearkan dulu karena banyak pahlawan bursa yang memang nggak ngerti hukum-hukum basic seperti ini. Oke, itu di pasar Tanah Abang. Jadi kalau Anda mau pensiun dari bursa saham, mau fokus bisnis di pasar Tanah Abang, ilmunya cukup sampai situ. Tapi kalau Anda mau mengerti di bursa saham, Anda mau sukses di bursa saham, mau paham mekanisme bursa saham, Anda harus paham supply and demand di pasar saham. Jaraknya memang nggak jauh Tanah Abang dari pasar saham, cuma prinsipnya bertolak belakang. Sekarang kita bahas di pasar saham. Ketika pembeli, apa jadinya ketika pembeli lebih besar dari penjual? Gimana artinya pembeli lebih besar dari penjual? Anggaplah pembelinya 50.000 orang. Yang beli saham 50.000 orang. Jadi pembelinya banyak nih. Pembelinya tinggi. Sama seperti penjelang lebaran tadi. Yang jual 6 orang. Yang jual sahamnya cuma 6 orang. Yang beli 50.000. Volume perdagangannya yang ditransaksikan dalam satu hari itu 100.000 lot. Perdagangannya 100.000 lot. Yang dijual 6 orang ini 100.000 lot, yang dibeli 50.000 orang ini 100.000 lot. Oke, intinya adalah pembeli lebih besar, lebih banyak dari penjual. Demand-nya meningkat nih kalau ilmu ekonomi. Pembelinya meningkat seperti menjelang lebaran. Apa yang terjadi? Jadi kalau digambarkan, ini ada 6 orang, 6 bapak-bapak ini gitu. Dia punya, anggaplah mereka punya saham 100.000 lot. Ya ini bapak-bapak orang kaya, wajarlah mereka punya 100.000 lot. Saham mereka dijual ke buyer-buyer yang ada 50.000 orang, ke pahlawan bursa, ke investor retail. Konglomerat jual ke investor retail. Itu yang terjadi ini kan, pembeli lebih banyak dari penjual. Pembeli, buyernya ada 50.000 pahlawan bursa, sellernya ada 6 konglomerat. Jumlah yang dijual 100.000 lot. Kalau kayak gini, harga sahamnya naik atau turun? Harga sahamnya akan turun. Ketika pembeli lebih banyak dari penjual. Yang beli 50.000,
yang jual 6.000, harga sahamnya akan turun. Kenapa? Karena sahamnya pindah dari tangan konglomerat, pindah ke pahlawan bursa, ke investor retail. Jadi sahamnya karena sudah dijual oleh 6 orang ke 50.000 orang ini, sahamnya jadi di bawah kendali pahlawan bursa. Dan pahlawan bursa kan ya memang tujuannya adalah berkorban untuk ekosistem. Cut loss, beli di atas, jual di bawah, seperti itu. Biasa fungsi pahlawan bursa. Seperti itu. Apakah itu benar terjadi di bursa saham? Mari kita lihat ke salah satu saham yang korbannya paling banyak, yang nyangkutersnya paling banyak, yang pemilik pembelinya paling banyak. Saham apa? Adalah saham BBRI. Per November 2024 ini saham dengan nyangkuters terbanyak adalah saham BBRI. Kita nggak usah bahas fundamentalnya, nggak usah bahas, kita hanya fokus bahas supply and demand-nya. Jadi BBRI ini, contoh di bulan September ada 11.000 pembeli baru. Ada 11.000 pahlawan bursa investor retail yang membeli ini. Di bulan Oktober tambah 55.000. Jadi pembelinya banyak. Mereka yang beli, yang belinya banyak. Kalau digambarkan, kalau Anda punya sistem foreign flow ini contoh, ini indikator pembelian investor retail. Jadi kalau dia beli, dia naik. Ini investor retail dan pahlawan bursa. Jadi Anda lihat, seiring dengan harga yang hancur, investor retail beli. Itu dia bilang. Pertama, kenapa ketika dibeli harga turun? Ini benar. Ketika investor retail beli, harganya turun. Kenapa investor retail beli harga turun? Karena investor retail dan pahlawan bursa itu tercatat 99% dari jumlah investor pendaftar. Jadi yang banyak itu pahlawan bursa, makanya jumlahnya pun nambah. Jadi di bursa kita 99% dari investor terdaftar itu adalah investor retail dan pahlawan bursa. Sementara siapa yang jual? Kalau mereka beli harus ada yang jual. Yang jualnya adalah 1%, investor foreign dan koalisinya di saham BBRI. Mereka jual, mereka beli. Dan foreign and co jumlahnya hanya 1% dari jumlah investor terdaftar. Sebenarnya salah, bukan 1, 0,06%. Cuma saya bulatkan aja jadi 1 biar gampang. Seperti itu ya, jadi mengerti ya sekarang. Yang belinya banyak, yang jualnya sedikit, harganya turun. Karena saham ada di tangan pahlawan bursa. Jadi benar, kalau investor pada umumnya beli, maka harga akan turun. Kalau mayoritas pahlawan bursa beli, harga akan turun. Di sisi lain, kalau pembelinya cuma 6 orang, misalnya bapak-bapak ini setelah jual, setelah harga terpuruk, mutusin yuk kita beli lagi 6 orang. Berapa mereka beli? Mereka mau beli 100.000 lot lagi, pembelinya cuma 6 orang. Kalau mereka beli, mereka harus beli dari yang jual. Yang jualnya 50.000 orang, investor retail, pahlawan bursa. Dari sini, sahamnya pindah ke sini. Lotnya sama, 100.000. Yang dijual ini 100.000, yang dibeli seperti ini. Kalau ini yang terjadi, harga akan naik. Karena pembelinya lebih kecil dari penjual. Pembelinya 6 orang, penjualnya 50.000, maka harga akan naik. Kenapa? Karena sahamnya pindah dari kendali pahlawan bursa ke kendali para orang-orang kaya yang memang sudah financial freedom, sudah punya kemampuan keahlian dalam menaikkan harga saham. Beda sama pahlawan bursa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bingung, tidak ada lagi yang heran, tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa kalau mayoritas retail beli harga hancur, kalau mayoritas retail cut loss harga naik. Karena supply and demand di pasar saham memang beda dengan pasar Tanah Abang. Seperti itu. Jadi sebagai investor, kalau Anda mau berhasil, Anda harus memutusin Anda mau trading di bursa saham atau di Tanah Abang. Karena hukumnya berbeda. Oke, sampai sini aja untuk video pertama ini. Kalau Anda punya pertanyaan, kebingungan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan ada video-video lain dari seri video belajar saham dari nol lagi.